hidupnya dia. Saya nanti kepengen dengar cerita juga ya, bagaimana Pak Tony bertobat mengenal Tuhan. Mungkin itu yang bagi saya cerita paling penting itu. Mungkin Bu Wise yang bisa cerita itu nanti ya, bagaimana Pak Tony bertobatnya. Nah, oke, saya akan mengajak saudara untuk berdoa. Kita mohon pimpinan Tuhan sebelum kita masuk pada pemberitaan firman. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami datang kepada Tuhan. Kami mohon hikmat daripada Tuhan untuk kami boleh mengerti firman Tuhan dengan benar. Berilah kepada kami kerendahan hati untuk kami siap dibentuk oleh firman-Mu. Kami menyadari keterbatasan kami sebagai manusia, dan Engkau adalah Allah yang tidak terbatas. Biarlah kami bersikap untuk mau belajar kepada Tuhan dan mau diajar oleh Tuhan untuk makin mengerti apa yang menjadi maksud firman Tuhan di dalam semua hal yang terjadi dalam kehidupan kami, baik suka duka, baik dalam keadaan kelimpahan atau kekurangan, baik dalam keadaan sehat maupun sakit. Hal apapun yang terjadi, kami percaya Tuhan punya maksud yang baik bagi setiap anak-anak Tuhan, dan tidak ada yang kebetulan dalam setiap peristiwa. Semua ada di dalam kedaulatan dan kuasa Tuhan, termasuk Pak Tony yang Tuhan sudah panggil pulang. Tidak ada yang kebetulan, semua sudah diatur Tuhan dalam waktu yang tepat. Kami serahkan seluruh renungan yang akan kami renungkan bersama ini. Tuhan yang pimpin dari awal sampai akhir, dan juga seluruh kesaksian-kesaksian yang disampaikan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara, saya bukan mau mendahului kesaksian-kesaksian ini, tapi saya ingin menyampaikan beberapa tips yang penting di dalam kita merenungkan orang yang sudah mendahului kita. Ya, mohon tenang untuk firman Tuhan waktu disampaikan. Kita sama-sama berfokus ya pada firman Tuhan. Nah, apa pelajaran-pelajaran yang bisa kita dapat dari orang yang kita kasih yang sudah lebih dahulu mendahului kita? Kalau tadi Bapak yang teman dekatnya Pak Tony sudah bersaksi ya, dan memperkenalkan bagaimana dulu berkenalan dengan Pak Tony dan sebagainya. Ya, pasti ada kesan-kesan mendalam karena teman dekat. Nyawin kok depan ratu, Bang. Tapi ternyata kita, tanda petik, dipaksa untuk berpisah. Bahkan Bu Wisya dan Pak Tony sebagai
suami istri juga dipaksa berpisah. Ini pelajaran pertama, yaitu kita yang tadinya bersama-sama suatu saat berpisah. Artinya perpisahan ini juga merupakan suatu peringatan. Kalau tadi temannya Pak Tony, siapa namanya? Pak Inardi mengatakan tinggal 2 sekarang. Tinggal 2 itu berarti peringatan giliran berikutnya siapa ya? Gak ada yang tahu. Tapi suatu saat pasti terjadi. Saya waktu kebaktian penutupan peti ya, saya juga mengkhotbahkan bahwa hari ini saya memimpin kebaktian penutupan peti, tapi suatu saat saya juga mengalami yang sama. Saya akan berada di peti mati dan ada seorang hamba Tuhan yang memimpin kebaktian tutup peti. Itu sudah pasti, tidak usah dikhawatirkan, tapi suatu kepastian.